Kompetisi akbar Piala Eropa 2020 telah bergulir selama 2 pekan. Namun pada edisi ini, Piala Eropa digelar dengan rasa yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Pada edisi lalu, Piala Eropa selalu digelar di 1 atau 2 negara. Berbeda dengan tahun ini, Piala Eropa 2020 tersebar di banyak negara. Total ada 9 negara yang menjadi tuan rumah pada Piala Eropa 2020. Lantas, mengapa Piala Eropa 2020 berbeda dari turnamen sebelumnya? Sejarah Piala Eropa 2020. Pada awalnya, Piala Eropa 2020 hanya akan digelar di 1, 2, atau 3 negara. Jika ada lebih dari 1 negara yang menjadi tuan rumah, maka kedua negara tersebut harus berbatasan langsung secara geografis. Ada pula syarat utama dalam pengajuan tuan rumah Euro 2020. 1. Hanya untuk 54 negara anggota UEFA. 2. Diperbolehkan tuan rumah 2 negara atau 3 negara. 3. Ada 9 stadion dengan jumlah kursi, 2 stadion dengan 50.000 kursi, 3 stadion dengan 40.000 kursi, dan 4 stadion dengan 30.000 kursi. Proses bidding digelar pada 12 Maret 2012, dan Turki menjadi unggulan teratas meskipun Istanbul juga mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade musim panas 2020. Sementara The Celtic, yang terdiri dari 3 negara Britania Raya, yaitu Republik Irlandia, Skotlandia, dan Wales, juga menjadi salah satu kandidat karena negara Eropa lain kurang berminat. Negara lain tertarik menjadi tuan rumah, tapi tak membuat pengajuan resmi pada UEFA. Namun, kabar buruk buat Turki hadir sehari sebelum final Piala Eropa 2012. Saat itu, Presiden UEFA Michel Platini mengatakan jika Piala Eropa 2020 akan digelar dan tersebar di 12 atau 13 kota, alih-alih hanya di 1 negara. UEFA menggunakan sistem yang sama seperti di Piala Eropa U17, di mana setiap grup bermain di negara berbeda. Pada 6 Desember 2012, UEFA memastikan kalau Piala Eropa digelar di berbagai kota yang tersebar di Eropa. Ini dilakukan untuk menandai ulang tahun ke-60 turnamen tersebut. Akan tetapi, pemilihan tuan rumah tidak menjamin negara tersebut langsung lolos ke putaran final. UEFA menyebut jika penyelenggaraan yang tersebar di negara berbeda ini merupakan keputusan logis mengingat kesulitan finansial yang mendera Eropa. Namun, walau dengan alasan tersebut, pro dan kontra mewarnai keputusan UEFA tersebut. Reaksi publik pun terpecah. Selain keputusan terkait tuan rumah, penambahan jumlah peserta di Piala Eropa juga menjadi bahan untuk diperdebatkan. Pada akhirnya, keputusan tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah pertandingan dari 31 pertandingan yang melibatkan 16 negara menjadi 51 pertandingan yang melibatkan 24 negara. Terdapat 19 negara yang tertarik untuk menjadi tuan rumah Euro 2020. Karena itu, diperlukan bidding yang keputusannya diumumkan oleh EXO UEFA pada 19 September 2014. UEFA membuat 2 paket dalam bidding ini, yakni 1. Finals Package dan 2. Standard Package. Finals Package adalah 1 negara yang berhak menyelenggarakan pertandingan semifinal dan final, sementara Standard Package hanya untuk fase grup, babak 16 besar, dan perempat final. Ada sejumlah syarat yang diberlakukan UEFA. 1. 12 negara akan menjadi tuan rumah di 4 pertandingan, 3 di fase grup dan 1 di babak 16 besar untuk Standard Package. Kota ke-13 akan menjadi tuan rumah semifinal dan final. 2. Setiap negara hanya menggunakan 1 stadion dan hanya 1 kota per negara yang boleh didaftarkan. 3. Kapasitas minimum stadion adalah 70.000 untuk semifinal dan final, 60.000 untuk perempat final, 50.000 untuk babak grup dan babak 16 besar. 4. Di babak grup hanya ada maksimal 2 tuan rumah dengan 2 kali main di kandang. Tidak ada jaminan negara yang lolos ke babak 16 besar akan main di negaranya sendiri. 5. Setiap negara bebas bermarkas di mana saja, tidak harus di negara tuan rumah. 6. Setiap kota mesti punya 2 bandara atau 2 terminal terpisah dalam 1 bandara untuk memisahkan supporter. Cara pemilihannya adalah dengan melakukan voting yang dilakukan anggota EXO UEFA pada 13 Mei 2014. Voting pertama dilakukan untuk menentukan pemenang Finals Package, voting kedua untuk pemenang babak perempat final, dan voting ketiga serta keempat untuk pemenang babak 16 besar dan fase grup. Di voting pertama, London berhadapan dengan Munich.
Namun, Munich menarik diri dan London menjadi pemenang secara aklamasi. London akan menjadi tuan rumah babak final dan semifinal. Di voting kedua, terdapat 7 kota yang berminat menggelar babak perempat final. Akhirnya, Munich, Baku, Saint Petersburg, dan Roma yang berhasil memenanginya. Sementara itu, Brussels, Cardiff, dan Budapest gagal. Hingga akhirnya, terdapat 11 kota yang menjadi tuan rumah Euro 2020. Mereka adalah London, Roma, Munich, Baku, Saint Petersburg, Budapest, Sevilla, Bukares, Amsterdam, Glasgow, dan Copenhagen. Awalnya, Dublin terpilih menggelar pertandingan grup E. Akan tetapi, karena Republik Irlandia tidak lolos, maka tempatnya digantikan oleh Saint Petersburg. Hal serupa juga dirasakan Baku, karena Azerbaijan tak lolos ke putaran final Euro 2020. Meski demikian, Baku tetap menggelar pertandingan grup A Euro 2020. Dan itu dia pembahasan kenapa Piala Eropa 2020 tidak digelar di satu negara. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik dan unik lainnya. Salam olahraga.